Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya.
Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di minggu pagi ini. Hari ini kita akan merayakan Minggu Advent yang ketiga, atau yang dikenal dengan Minggu Sukacita. Dan berketepatan dengan hal itu, tema kebaktian hari ini adalah nantikanlah Dia dengan sukacita. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Daud Sevi Naibaho dari GKI Cikarang. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau dan seluruh orang yang bertugas melayani kebaktian pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mendengarkan beberapa warta lisan berikut ini. Yang pertama mengenai kebaktian Natal, kebaktian akhir tahun, dan kebaktian tahun baru. Umat yang dikasihi Tuhan, tahun ini malam Natal jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, minggu depan, tanggal 24 Desember 2023, pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30, akan diadakan kebaktian Minggu Advent yang keempat. Kemudian malam harinya, pada pukul 5 sore dan pukul 8 malam, kita mengadakan kebaktian malam Natal. Jadi, kebaktian pagi dan kebaktian malam adalah dua event yang berbeda. Oleh karena itu, minggu depan, umat diharapkan datang ke gereja 2 kali. Pagi harinya mengikuti kebaktian Advent keempat, lalu malam harinya lagi untuk mengikuti kebaktian malam Natal atau kebaktian Natal pertama. Esok harinya tanggal 25 Desember 2023 Senin, akan diadakan kebaktian Natal yang kedua, pada pukul 7 pagi dan pada pukul 10 pagi. Mengingat kebaktian malam Natal dan kebaktian hari Natal biasanya dihadiri oleh banyak orang, sedangkan lahan parkir terbatas, kami menyarankan agar umat sedapat mungkin tidak membawa kendaraan pribadi. Selanjutnya akhir tahun ini, tanggal 31 Desember 2023, juga akan jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 pagi, pukul 7 dan pukul setengah 10 atau 9.30 akan diadakan kebaktian Minggu biasa. Sedangkan sore harinya, pada pukul 6 sore, akan diadakan kebaktian tutup tahun. Sekali lagi, kebaktian pagi dan sore adalah dua event yang berbeda. Umat diharapkan untuk menghadiri kedua-duanya. Esok harinya, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, akan diadakan kebaktian awal tahun pada pukul setengah 10 pagi atau 9.30.
Untuk info lebih lengkap tentang kebaktian ini dapat saudara-saudara lihat di dalam Warta Jemaat. Yang kedua mengenai perjamuan kudus. Pada hari Minggu 7 Januari 2024, pada kebaktian pukul 7, pukul 10, dan pukul 6 sore akan diadakan kebaktian perjamuan kudus. Kebaktian ini tidak akan disiarkan lagi lewat channel YouTube GKI Samanhudi. Kebaktian online pagi pukul 7 masih akan disiarkan lewat channel RPK, namun tanpa sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh umat yang biasanya mengikuti kebaktian online untuk hadir di gedung gereja ini. Marilah kita menerima sakramen perjamuan kudus dalam persekutuan dengan sesama rekan seiman. Bagi anggota jemaat yang tidak dapat datang ke gereja karena usia lanjut, sakit menahun, dan sakit berat, akan dilayankan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit. Bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan ini, dapat menghubungi tata usaha gereja dengan Bapak Parmin selambat-lambatnya tanggal hari Kamis 4 Januari 2024. Dan yang ketiga mengenai himbauan. Mencermati adanya peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta akhir-akhir ini, kami menghimbau bagi umat yang dalam kondisi kurang sehat ataupun memiliki komorbid agar dapat kembali menggunakan masker pada saat beribadah di gedung gereja. Sehubungan dengan itu, dalam ritual salam damai nanti, untuk sementara kita akan kembali memberi salam dengan menangkupkan kedua telapak tangan. Demikianlah Warta Lisan. Marilah kini kita teduhkan hati kita untuk memasuki ibadah. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sang Terang, karuniakanlah sukacita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah bukan gentar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah bukan gentar? Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Dengan berdiri, kita nyanyikan
gapuramu lapangkanlah. Dengan sukacita kita menyambut undangan Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah, sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, saat ini kita hidup di dunia yang penuh masalah. Ada perang yang menelan banyak korban, ada kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang melilit hidup banyak orang. Di negeri sendiri juga ada berbagai masalah, apalagi menjelang pemilu tahun depan. Sekalipun situasi dan kondisi kita tidak ideal, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap hidup dalam sukacita. Sebab sukacita bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena yakin dalam situasi yang tidak baik-baik saja akan ada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 4-5 menyatakan demikian,
Rasul Paulus ketika berada dalam penjara, dia mengatakan kepada gereja Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sukacita terkadang tak dapat kita rasakan ketika kita terlalu memusatkan pemikiran kita pada persoalan maupun pada kekhawatiran yang kita hadapi, tanpa kita sempat menyadari bahwa Allah turut bekerja yang berkarya di dalam dan melalui diri kita. Maka di dalam keheningan, marilah kita tundukkan kepala kita untuk mengakui segala dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami sulit untuk menjalani kehidupan dengan sukacita ilahi, karena kami terhisap di dalam kesibukan dunia dengan segala masalahnya. Juga karena kami kadang terbujuk untuk menuruti keinginan daging. Akibatnya, hari-hari kami berlalu tanpa menyadari kehadiran-Mu. Kami merasa seperti berjalan di dalam gelap, padahal Engkau adalah sang terang yang selalu siap menerangi jalan di depan kami. Ampunilah kami akan segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik dengan sikap, kata, dan perbuatan. Tolonglah kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dekat kami. Engkaulah terang yang mengusir kegelapan kami, menerangi jalan di depan kami, dan membawa sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Bukan nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerang. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekam. Engkau membawa sukacita ya Tuhan. Engkau membawa sukacita ya Tuhan oleh kuasa-Mu. Pekik menang gegap gempita, Kau mengalahkan seteru. Tongkat penindas sudah patah dan amat pembudakannya terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera. Mari kita bersama-sama berdiri. Raja damai maha mulia, beri sejahtera penuh, supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapan-Mu. Allah sendiri melakukan
Pengampunan dosa berlaku bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon pengampunan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Ratapan pasal ketiga ayat 31 sampai ke 33. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak, walaupun ia mendatangkan kesusahan. Ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah saling menyampaikan salam damai. Anak surga turun ke dunia, Kristus kudus, Putra Sang Bapa, tata mulia ditinggalkannya demi kepeduliannya pada manusia. Banyak insan malang nasibnya, tiada kawan mempedulikan. Natal ini Kristus datanglah, biar kasih-Mu menghangatkan yang kesepian. Banyak anak hidup di jalan, miskin papa luka batinnya. Natal ini Kristus datanglah, meraih memulihkan yang tersisihkan. Anak surga, jadikan kami tangan, kaki, dan balungan-Mu. Utus kami dalam nama-Mu, nyatakan kebaikan-Mu pada sesama. Anak surga, marilah dekat, datang lawan hati yang berat. Natal ini tetap insan merasa dan merayakan kasih-Mu, Tuhan. Wah, galau nih. Mending jalan sama temen apa bantu panitia Natal ngedekor ya. Aldo, mana aja kamu? Kata Ami, ngagetin aja. Aku ada kok. Oh iya, gimana keadaan Kata Ami setelah Setelah operasi pengangkatan tumor. Iya itu.
Gimana keadaan kakak? Luar biasa. Walau kadang masih terasa nyeri sih di luka bekas operasinya. Tapi kata dokter hasil pemeriksaan terakhir sangat bagus. Oh, syukurlah. Kamu ada janji? Tumben gak ikut dekor Natal. Biasanya kan kamu lumayan rajin, apalagi dengan sentuhan tangan kamu. Ruang kebaktian tuh jauh lebih terasa indah, Dok. Ah, masa sih? Bisa aja. Tapi ya kak, aku ngerasa selama ini kegiatanku aktif dalam bergereja tuh kayaknya sia-sia deh. Loh. Kenapa? Soalnya, pacar aku putusin aku gara-gara katanya aku terlalu aktif di gereja. Terus beberapa hari lalu juga aku baru diomelin sama bos. Katanya aku kalau kerja suka gak fokus karena kecapean pelayanan di gereja. Masa? Tapi memang yang berlebihan untuk suatu hal itu gak baik. Kamu juga perlu memikirkan kesehatan kamu. Memangnya selama ini kamu aktif banget ya? Kakak lihat so far kegiatanmu di gereja masih wajar kok. Iya kan? Padahal selama ini aku selalu meluangkan waktu loh buat bersama pacarku. Terus ya, aku juga selalu fokus sama kerjaan. Tapi emang si bos sukanya minta yang aneh-aneh. Harus cepet, tersedia, dan yang paling penting tuh terjangkau alias murah. Walah, itu mah UUD, ujung-ujungnya. Hehehe. Tapi ya kak, aku heran deh. Kakak kan baru aja sembuh nih. Kok udah bisa aktif lagi pelayanan di gereja sih? Kalau aku mah kayaknya gak sanggup deh. Itu karena kakak tuh tetap menemukan sukacita bersama Tuhan dalam melewati penyakit yang kakak derita kemarin. Sukacita? Gimana kakak bisa bersukacita dalam keadaan sakit kayak kemarin kak? Harusnya kan sedih. Ya, awalnya kakak juga bersedih saat tahu tentang penyakit ini. Kakak juga sempat marah sama Tuhan, ngerasa Tuhan tuh gak adil. Tapi di sisi lain, kakak akhirnya bisa menemukan sukacita karena Tuhan hadir menemani kakak dalam bentuk orang-orang yang sayang dan peduli dengan kesehatan kakak. Mereka selalu menemani ketika kakak dalam kondisi terlemah. Tuhan juga hadir dalam sosok dokter yang berusaha untuk menyembuhkan kakak. Bukankah alasan itu lebih dari cukup untuk tetap bersukacita? Ya, kakak sih enak. Masih banyak orang yang peduli sama kakak. Lah aku? Yang ada diputusin pacar, diomel-omelin sama bos. Khusus, gak boleh ngomong begitu. Buktinya Kak Tami peduli kan? Mau mendengarkan cerita kamu. Mungkin aja pacar kamu itu bukan orang yang tepat buat kamu. Iya kali ya kak. Dan sebenarnya kamu bisa memilih kok, mau dikelilingi oleh orang yang peduli sama kamu atau orang yang pada dasarnya egois. Sekarang kakak tanya nih, apakah tidak ada sukacita ketika melayani bersama teman sepelayanan di gereja? Apa selama ini kamu melayani dengan terbeban? Enggak sih. Nah, lalu kenapa kamu berhenti melakukan hal yang membuatmu bersukacita? Sekarang soal bos kamu. Mungkin kamu melakukan kesalahan karena sedang patah hati, bukan kecapean melayani. Benar apa benar? Oh ya, memangnya kamu sudah berapa lama jadian sama pacar kamu? 5 tahun? 5 bulan? 5 minggu? Ampun Aldo, jadian 5 minggu aja pas putus galau tingkat tinggi kayak begini. Ya, gimana kak? Jadiannya emang baru 5 minggu. Tapi PDKT-nya 3 tahun kak. Lagi pula yang namanya putus mah pasti sedih lah. Mau jadiannya berapa lama kek? Ya. Ya udah. Kamu masih mau cerita apa lagi? Kakak udah ditungguin nih sama panitia.
Enggak deh. Kalau gitu, kakak mau bantu dekor dulu ya. Nah, kamu gimana? Mau ikut dan bersukacita mendekor atau tetap galau di sini? Kakak duluan ya. Kak, tunggu. Kak, adiknya kakak, Tasya kan namanya. Dia udah punya pacar belum? Ampun Aldo, tadi kayaknya masih galau. Lah, sekarang langsung cari target baru. Ya, namanya juga usaha. Ya, jadi ingat masa muda ya Bapak Ibu ya. Namanya juga belum ada janur kuning, masih boleh berusaha Bapak Ibu ya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk bersukacita. Ternyata sukacita itu pilihan Bapak Ibu seperti apa yang kita saksikan. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk memilih sukacita sekalipun apa yang kita hadapi tidak oke-oke saja, tidak baik-baik saja. Kita berdoa. Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami menyadari dalam perjalanan hidup kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Namun ketika kami berhadapan dengan pergumulan, terkadang kami memilih untuk bersungut-sungut, kami meninggalkan sukacita kami. Tuhan, dalam keterbatasan inilah kami mau belajar untuk memilih sukacita dalam kehidupan kami. Sekalipun kondisi tidak baik-baik saja, kami boleh bersukacita. Bukan karena kami mendapat pergumulan, bahkan kami rindu mendapatkan pergumulan yang lebih hebat. Tapi kami bersukacita, karena dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, ada Kristus Tuhan, Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kami dan selalu memberikan yang terbaik di luar dari apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan selama ini. Tuhan, dalam kerendahan hati inilah, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing nanti menjadi pribadi yang boleh menetapkan hati untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus, yang kedatangannya kami nantikan dengan penuh sukacita, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Ayat 8. Sebab aku
Tuhan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil menabur benih dan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Satu Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudaraku, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Jalan-jalan ke Salatiga. Makasih. Oh, bukan ya pantunnya ya. Mampir sebentar lihat permata. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga dengan tema "Nantikanlah Dia dengan sukacita". Makasih. Oh, pantunnya ya. Sesama terkasih, berbicara tentang tema kita hari ini, nantikanlah Dia dengan sukacita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, jujur ya. Kalau malaikat datang kepada kita mengatakan, "Bapak Ibu warga jemaat Samanhudi, minggu depan Yesus akan datang. Minggu depan akhir zaman." Bapak Ibu, jujur, Bapak Ibu perasaannya sukacita atau takut? Siapa di sini yang sukacita? Yesus datang. Yang takut? Ada yang takut juga ya. Minggu depan gak jadi Natalan Bapak Ibu ya. Yesusnya jadi datang kedua kali. Sesama terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang, boleh tampilkan slide-nya. Ada banyak orang
yang mengatakan, Pak Pendeta, jujur saya takut dengan akhir zaman. Kenapa? Karena Yesus pernah bilang, dikatakan dalam Markus, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Serem Bapak Ibu ya, yang kita tahu matahari selalu terbit, menyinari bumi. Tetapi matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang berjatuhan. Dan Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini kadangkala menginspirasi film-film Hollywood. Ada film-film akhir zaman, Armageddon, Left Behind, 2012, yang terinspirasi ayat ini Bapak Ibu. Bahwa akhir zaman digambarkan sebagai sesuatu yang berantakan, sesuatu yang terguncang, alam semesta yang terguncang. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah nanti Yesus datang kedua kali kondisinya seperti ini? Nggak ada yang tahu juga Bapak Ibu ya. Bisa seperti itu, kacau balau, bisa juga yang lain Bapak Ibu, biasa-biasa saja. Bahkan ada penafsir yang mengatakan sebetulnya kuasa-kuasa yang guncang itu merujuk pada kuasa-kuasa dewa-dewa Romawi. Kita tahu Bapak Ibu dalam mitologi Romawi, nama dewa-dewa mereka diambil dari nama benda langit. Raja dari semua dewa adalah dewa Jupiter. Lalu kemudian juga ada Dewi Cinta, yaitu Dewi Venus. Ada Mars, dewa perang. Lalu kemudian Dewi Bulan selalu disandingkan dengan dewa matahari dalam mitologi Romawi. Bapak Ibu saudara kasih, mau mengatakan apa ketika Yesus datang kedua kali? Ada penafsir yang mengatakan Yesus akan menunjukkan kepada manusia bahwa akulah satu-satunya Tuhan. Bahwa selama ini banyak manusia yang menyembah dewa-dewa, Yesus akan menunjukkan bahwa akulah Tuhan, satu-satunya Tuhan, Allah yang berkuasa di atas dewa-dewa yang mereka sembah. Saudara kasih, jujur sekali lagi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan kapan waktunya akan tiba. Saudara kasih, pertanyaan kembali ke laptop lagi ya. Berbicara tentang sukacita atau takut menghadapi akhir zaman, sebetulnya juga tergantung Bapak Ibu. Tergantung apa? Kesiapan kita. Saya waktu SMP di BPK Penabur Jatibarang ya, ternyata tadi Pak Rudi juga leluhurnya orang Jatibarang ya Pak, ya pada baik ya. Ya, saya terkasih waktu itu zaman saya kelas 3 SMP ada satu aturan baru disampaikan oleh kepala sekolah bahwa pengumuman kelulusan tidak disampaikan di sekolah, tapi guru akan datang ke rumah siswa. Kenapa? Karena sebelumnya kakak kelas kami begitu mau mendengarkan kabar kelulusan, mereka udah nyiapin piloks Bapak Ibu. Masih ada yang ngalamin piloks? Untuk apa? Coret-coret baju. Ada yang ngalamin? Ya berarti kita sejaman ya. Yang gak ngalamin mungkin lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepala sekolah merasa sayang nih seragamnya dicoret-coret. Lebih baik kan dilungsurin gitu ya buat adik kandungnya, saudara sepupunya, atau mungkin juga buat adik kelasnya. Sayang kalau dirusak, dicoret-coret. Akhirnya guru diutus untuk datang ke rumah-rumah siswa memberikan pengumuman kelulusan. Nah Bapak Ibu, bagaimana sikap kami? Jujur saya dan teman-teman takut, bukannya sukacita. Makan tuh sampai mual gitu ya. Makin deket harinya gak bisa tidur ya. Makin gak nyenyak. Kenapa? Ketika saya cerita sama teman-teman, ya karena kita gak siap-siap amat waktu ujian. Tetapi akhirnya kami mainlah ke rumah teman yang dari kelas 1 SD tuh ranking 1 terus Bapak Ibu ya. Kami datang ke rumahnya main, lalu tanya, namanya Andre, lu takut gak sih Dre, guru mau datang? Ya enggak lah, gak takut, gue happy. Terus kita bilang, ya iyalah lu happy, dari kelas 1 lu ranking 1 gitu ya. Yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita melihat ilustrasi yang saya sampaikan, siap atau tidak siap itu menentukan apakah kita sukacita atau takut menyambut kedatangan guru. Bagi orang yang siap, belajar dengan baik, maka kedatangan guru ini dinanti-nantikan. Kapan ya datangnya ya? Kapan ya datangnya? Seperti mempelai yang mau datang, 5 gadis yang bijaksana ini nunggu kapan ya datangnya, tapi mereka siap. Gak hanya bawa pelita, tapi juga minyak-minyaknya mereka siapkan. Tapi bagi yang tidak siap, maka kedatangan Tuhan itu disampaikan oleh Yesaya, oleh Maleaki juga, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti padang rumput yang berapi.
Seperti perapian yang menyala-nyala. Buat siapa? Buat orang yang sombong dan congkak dan curang. Tetapi buat orang yang siap, buat orang yang hidup dalam Tuhan, kedatangan Tuhan itu seperti fajar matahari yang terbit menyinari umat manusia yang berkenan kepadanya. Ini yang disampaikan oleh Yesaya, Bapak Ibu. Dalam Yesaya 61 ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mencintai hukum, kita jauh dari perampasan, jauh dari kecurangan, maka kedatangan Tuhan akan kita sambut dengan sukacita. Karena apa? Karena kita sudah siap. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah betul-betul siap menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah mempersiapkan diri? Kalau belum, gimana caranya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Hari ini saudara terkasih, Yohanes Pembaptis memberikan satu masukan buat saya dan saudara. Ketika kita mau bersuka cita menghadapi kedatangan Tuhan, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, ya kita harus hidup lurus. Hidup lurus. Dikatakan dalam ayat 23 dalam bacaan Injil, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis sedang menyiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Sudah ada di bumi, tapi belum berkarya. Disiapkanlah jalan untuk Yesus Kristus. Bagaimana menyiapkan Yesus Kristus kedatangannya? Yaitu dengan meluruskan jalan. Apa sih maksudnya Bapak Ibu meluruskan jalan? Bapak Ibu mungkin ada yang rumahnya di pintu air di belakang ya. Kita harus dari gereja belok kiri lagi, begitu belok kiri lagi, muter balik lagi, baru mungkin sampailah di rumah kita ya. Kan belok-belok. Bisa nggak kita lurusin jalannya Bapak Ibu? Saya mau deh, saya jangan belok-belok, capek. Lurusin aja nih, dibobol nih mimbar. Ya. Bisa? Rumah tetangga kita bobol aja, kita buat jalan. Bisa? Ya bisa sih, tapi kan repot ya Bapak Ibu ya. Belum dimarahin sarpen, belum diomelin warga gitu ya. Belum biayanya juga mahal, belum waktunya juga sangat lama. Yang terkasih, mau dikatakan apa? Meluruskan jalan itu bertobat Bapak Ibu. Dan bertobat itu gak gampang. Bertobat itu tidak mudah. Dan ketika seruan baptisan, seruan pertobatan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ternyata banyak orang yang merespons. Banyak orang yang datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan sebagai tanda pertobatan. Mereka mau meluruskan jalan mereka. Tapi Bapak Ibu ada yang protes nih. Ketika orang-orang bertobat datang ke Yohanes Pembaptis, ada yang protes, yaitu pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka mengutus imam-imam orang Lewi untuk menanyakan, ini siapa sih ini yang baptis-baptis nih? Siapa sih dia? Sehingga apa? Sehingga orang yang tadinya datang ke bait Allah, lah ini kok jadi gak datang ke bait Allah nih? Malah datangnya ke Yohanes Pembaptis. Pemuka-pemuka agama Yahudi sudah kehilangan pamor karena semua orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Saya terkasih, pertanyaannya kenapa mereka akhirnya memilih Yohanes Pembaptis, tidak lagi pergi ke bait Allah? Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita Yesus marah di bait Allah, mengobrak-abrik dagangan di depan bait Allah, pernah ya? Saya terkasih, ini kadang-kadang jadi alasan gereja di luar sana gak boleh jualan ya. Di Samanhudi jemaat boleh jualan gak? Ya ternyata bukan ke sana arahnya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ternyata ada intrik di sana. Ketika masyarakat Yahudi datang ke bait Allah kan gak boleh tangan kosong Bapak Ibu. Mesti bawa persembahan. Katakanlah hewan, buah-buahan. Ketika mereka datang dari kampung mereka kan mesti jalan. Belum ada Transjakarta, belum ada komuter lain. Mesti jalan kaki, paling banter ya naik onta. Dan ketika mereka berjalan berhari-hari sampai bait Allah, persembahan yang tadinya sehat, hewan yang dibawa sehat jadi lemes. Sayur-sayuran, buah-buahan yang dibawa yang tadinya segar jadi layu. Nah Bapak Ibu saudara kasih, ketika mereka datang kepada imam-imam screening dulu nih persembahannya. Kayaknya udah gak bagus nih persembahan kamu. Udah lesu nih hewannya. Ini kayaknya buah-buahan, sayur-sayuran kayak udah gak segar nih. Daripada mereka pulang lagi ke kampungnya Bapak Ibu 3 hari lagi baru nyampe, lalu bawa persembahan juga ya bisa sama lagi, bisa layu, bisa seger, gak seger lagi. Akhirnya para imam mengatakan, tenang, ada solusi. Di luar sana ada yang jualan ya, ada yang jualan persembahan, kamu bisa beli di sana.
Daripada pulang lagi ke kampungnya, sudahlah beli lagi. Tetapi harganya sudah 3 kali lipat Bapak Ibu. Dan keuntungannya dibagi 2 antara pedagang dengan imam-imam. Saudara terkasih, sehingga para imam pada masa itu tampilannya tuh mewah-mewah Bapak Ibu. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Dia menggunakan jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Saya bayangkan kalau pendeta GKI makanannya belalang madu hutan gimana ya? Atau saya khotbah pakai jubah bulu unta ya, yang ada orang aneh gitu ya. Tapi saudara kasih, apa yang mau disampaikan? Ternyata Yohanes Pembaptis hendak memberikan satu gaya hidup sederhana untuk para imam. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh kaya, bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh punya banyak harta. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara dapetin harta itu? Itu yang mau ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Ketika para imam kong kali kong mengeruk keuntungan, punya harta banyak, dan menjerat umat, khususnya umat yang gak punya dana lebih, mereka mau gak mau harus bayar persembahan, disitulah mereka semakin menjadi miskin. Tetapi para imam semakin kaya. Saudara yang terkasih, ajakan Yohanes Pembaptis kepada bangsa Israel direspons dengan pertobatan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita masuki minggu Advent dengan tanda warna liturgi, warnanya ungu Bapak Ibu. Sekalipun khusus hari ini warna pink, karena warna sukacita, gaudete, tetapi warna utama Advent adalah ungu. Ungu itu menyimbolkan apa? Pertobatan, hidup yang lurus. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika suara pertobatan itu sampai kepada kita, khotbah disampaikan kepada kita, apakah hidup lurus itu susah atau gampang? Susah nggak Bapak Ibu? Atau gampang? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Susahnya banyak ya, susah gampang gitu ya. Saudara yang terkasih, nggak gampang. Kenapa saudara yang terkasih? Karena kadangkala kita seringkali menunda pertobatan. Nanti aja deh pertobatan. Ya, sama seperti kalau kita diet Bapak Ibu ya. Saya mau sarankan kalau Bapak Ibu diet jangan bulan Desember ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa diet di bulan Desember, luar biasa. Bapak Ibu bisa menahan godaan dari nastar, yang biasa makan setoples sambil nonton Netflix, ini cuma makan sebiji. Wah, itu hebat Bapak Ibu ya. Ketika kita bisa diet di bulan Desember. Ketika kita diet di bulan Desember nggak gampang Bapak Ibu, ada banyak tantangan. Nantilah dietnya nanti aja Januari. Begitu Januari, aduh dietnya nanti aja deh, ada resepsi saudara. Nggak enak lah, masa saya nggak makan banyak, nanti dikira sombong. Udah masuk bulan berikutnya lagi, ayo diet, nanti deh mau Paskah kan pesta. Kira-kira jadi diet nggak Bapak Ibu? Nggak jadi ya. Ya, diet itu nggak bisa nanti, lusa, bulan depan. Kalau kita punya komitmen, diet itu mesti sekarang. Saudara terkasih, kadangkala kita menunda karena kita pikir hari esok masih panjang. Tapi ternyata hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan bukan milik kita Bapak Ibu, milik Tuhan. Yang jadi milik kita adalah present. Sekarang, saat ini, itulah yang menjadi milik kita. Nggak gampang, karena kita suka menunda-nunda, tapi panggilan kita untuk hidup dalam pertobatan. Lalu yang berikutnya lagi Bapak Ibu, dosa berjemaah. Nah ini nikmatnya dosa berjemaah Bapak Ibu ya. Kalau sendirian yang dosa kan kayaknya, atau sendirian yang salah, kayaknya ngenes banget ya. Waktu kita sekolah dapat nilai ujian harian dari guru, kita dapat 5 Bapak Ibu. Kita bisa sukacita nggak? Bisa. Kalau sebelah kita, berapa nilainya? 4. Wah, puji Tuhan. Kamu berapa? 3. Wah, ada yang lebih jelek lagi. Yang di belakang, gua dapat 2. Wah, puji Tuhan ya. Saudara kasih, kita bisa sukacita ketika kita bersama-sama, dosa berjemaah. Tapi kalau kita tanya sebelah kita, berapa nilaimu? 6. Waduh, lebih tinggi nih. Kamu berapa? 7. Waduh, saya cuma 5 ya. Kamu berapa? 9. Ya, saya jelek sendirian. Ya kita ngenes Bapak Ibu ya, karena cuma kita yang nilainya jelek. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perjalanan hidup kita kadangkala tolok ukur perbuatan kita lebih lihat orang lain kok melakukan Pak Pendeta. Padahal firman Tuhan mengatakan nggak boleh. Tapi orang kebanyakan banyak melanggar, kita jadi ikut-ikutan. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita boleh melihat sekalipun dosa berjemaah nikmat, tetapi kita mau belajar. Kita belajar untuk hidup dalam pertobatan. Tolok ukurnya adalah Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, kita lebih takut kepada manusia atau CCTV. Ya dulu zaman ada kamera CCTV di perempatan-perempatan Bapak Ibu ya.
Kalau sebelumnya kan agak asal-asalan tuh orang berkendara ya. Begitu ada CCTV, wah share tuh di grup jemaat. Hati-hati ya. Dulu tuh saya di Kepaduri ya, di pengkolan Taman Ratu tuh ya, mau ke Surya Utama, udah ada CCTV gitu ya. Sesama kasih artinya apa? Kita melakukan kebaikan, kita melakukan hal yang benar karena ada CCTV. Begitu ada jalanan gak ada CCTV, kita kembali tidak benar. Padahal kita mestinya takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Sekalipun gak ada CCTV, tidak ada manusia, mestinya kita takut kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi Bapak Ibu, kadangkala kita udah hopeless. Udahlah, saya gak mungkin bisa berubah, susah bertobat, saya gak mungkin bisa meninggalkan dosa lama saya. Nah Bapak Ibu, inilah kekuatan pikiran kita Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kamu gak akan bertobat, kamu gak akan berubah, ya kita gak akan pernah berubah. Kalau kita katakan pada diri kita, kamu pasti bisa berubah. Daud, kamu pasti bisa bertobat. Pasti bisa Bapak Ibu. Itulah kekuatan pikiran kita. Berbicara kekuatan pikiran Bapak Ibu, saya punya pengalaman, entah ini anugerah atau musibah Bapak Ibu ya. Saya ini kurang bisa membedakan makanan yang fresh dengan makanan yang agak basi Bapak Ibu. Kira-kira ini anugerah atau musibah Bapak Ibu? Tergantung Bapak Ibu. Nah satu kali Bapak Ibu saya ke kantin STT Jakarta, saya lulusan S Jakarta. Lalu saya lihat ada satu tante kantin ya, estalasenya ada sayur daun singkong pakai santan. Wah buat orang Batak Toba gitu ya, makan daun singkong, ada ikan teri, wah nikmat luar biasa. Akhirnya saya ambil ya, ketika saya makan dengan lahap, teman saya turun dari tangga, lihat saya, enak banget nih Daud, iya nih menunya, daun singkong sama teri. Akhirnya saya terkasih, teman saya, karena sana tuh Bapak Ibu, sendok itu bisa rame-rame ya Bapak Ibu ya. Jadi dia cobalah makanan saya. Lalu dia masukkan ke mulutnya, mukanya langsung aneh Bapak Ibu. Daud, ini daun singkongnya udah basi tahu. Bapak Ibu tadi yang saya suka cita tuh makan ya, perut langsung kekontraksi Bapak Ibu ya. Langsung mual-mual gitu ya. Lu kenapa sih lu bilang-bilang kalau udah basi diam aja napa gitu ya. Kalau dia gak bilang basi Bapak Ibu, saya yakin saya akan baik-baik aja, betul? Betul, orang saya punya anugerah, gak bisa bedain makanan gitu ya. Jangan dites Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kasih makanan basi sama saya gitu ya. Andaikan dia gak bilang, saya akan baik-baik saja Bapak Ibu. Itulah kekuatan pikiran. Ketika saya tahu basi, wah langsung seluruh tubuh saya itu, waduh langsung enek lah Bapak Ibu. Bapak Ibu begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kamu gak akan bisa berubah Daud, sampai kapanpun kita gak akan berubah. Tapi marilah kita katakan Daud, kamu pasti bisa. Daud pasti kamu bisa berubah. Kamu bisa lebih menyayangi istri, kamu bisa lebih disiplin lagi, kamu bisa lebih toleransi lagi, kamu bisa lebih rendah hati lagi. Kita katakan pada diri kita. Saudara terkasih, tidak mudah untuk berubah. Tidak mudah untuk meluruskan jalan, iya. Tetapi panggilan hari ini dalam minggu-minggu Advent kita dipanggil untuk meluruskan jalan. Sekalipun tidak mudah. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai Yesus datang kedua kali? Atau sebelum Yesus datang kedua kali kita sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Sampai Tuhan memanggil kita. Nah kadangkala Bapak Ibu berbicara tentang kematian, kadangkala ya boleh juga sih kita mempersiapkan kematian ya. Sama teman-teman, nanti lu dikremasi apa dikubur? Kubur aja deh, kalau dikremasi nanti dilarung, nanti abunya dimakan ikan cuek. Nanti kepala gua abunya dimakan sama ikan hiu gitu ya, ikan tongkol gitu ya. Nanti Yesus datang nanti wah terpencar-pencar gitu ya, kaki gua di mana, di benua mana gitu ya. Padahal sih nanti kalau Yesus datang kan tubuhnya tubuh yang baru Bapak Ibu ya. Jadi gak masalah kremasi atau dikubur. Yang terkasih, tapi yang mau saya sampaikan adalah ketika berhadapan dengan kematian, betul kita harus mempersiapkan. Jangan sampai anak-anak nanti berantem. Papa maunya dikremasi, yang satu lagi papa kayaknya maunya dikubur. Karena kita gak pernah bilang. Yang terkasih artinya apa? Berbicara tentang kematian, kadangkala kita fokus kepada how to die. Bagaimana kita mati? Apalagi kalau matinya, meninggalnya tuh di gereja Bapak Ibu lagi pelayanan. Ya di medsos banyak ya, saya temukan pelayan meninggalnya saat dia melayani. Wah Tuhan saya pengen matinya kayak dia. Gak pakai sakit, langsung dipanggil Tuhan. Bapak Ibu kadang-kadang kita fokusnya kepada how to die. Padahal ketika Tuhan memanggil kita nanti, gak akan ditanya sih kayaknya, kamu matinya caranya gimana? Tapi yang ditanya Tuhan, bagaimana kamu hidup? How to live? Bagaimana kamu hidup? Apakah sudah lurus atau belum? Bapak Ibu yang terkasih, tidak gampang, tapi hari ini kita mau belajar di Minggu Advent ini dengan warna
liturgi ungu kita diingatkan hiduplah dalam pertobatan, meluruskan jalan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ataupun Tuhan yang memanggil kita dalam kematian. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, yang kedua yang mau kita lihat dalam tema kita, marilah kita juga menanti kedatangan Tuhan dengan hidup dalam sukacita. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih yang membuat Bapak Ibu bersukacita? Pak Budi hari ini bersukacita? Sukacita. Apa sih yang membuat Pak Budi sukacita? Boleh 3 hal yang dalam hidup Pak Budi itu, Pak Budi sukacita kalau titik-titik. Nah, 3 hal Pak. Ya? Dapat berkat. Sehat ya. Saya terkasih tadi pagi juga saya tanyakan, teman-teman paduan suara juga mengatakan, saya bahagia kalau saya sehat. Saya sukacita kalau saya dapat doku ya Bu ya. Ya. Ini live streaming ya? Bu bilang dong sekarang Bu. Ya, supaya dapat doku, supaya didengar sama anak cucu. Iya, saya pikir ada modus di balik itu supaya cucunya nonton ya di luar kota, luar negeri. Jangan lupa transferan ya. THN jangan lupa, tunjangan hari Natal nih sama Oma ya. Saya terkasih, ada yang mengatakan saya sukacita kalau dapat kado. Bapak Ibu, kita bersukacita kalau hal-hal yang senang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kita harapkan, betul? Tapi kalau dibalik, kita tadinya minta sehat, Tuhan ternyata kasih sakit. Ketika kita minta doku, malah apes karena tipu sama teman bisnis. Ketika kita minta yang namanya sukses, ternyata kita gagal. Pertanyaannya, masihkah kita merasakan sukacita? Bapak Ibu, ternyata sukacita itu pilihan Bapak Ibu. Tuhan sudah menganugerahkan sukacita, tinggal diri kita milih mana. Milih sukacita atau tidak. Seperti yang disampaikan dalam fragmen tadi, Aldo dan Tami merupakan kehidupan kita. Pilihan Aldo adalah dia ketika putus cinta. Siapa sih yang gak pernah putus cinta? Bapak Ibu pernah kan putus cinta? Pernah ya? Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu ya, generasi-generasi muda ya, gen-gen Z gitu ya, putus cinta itu pemulihannya lama Bapak Ibu, berbulan-bulan. Kalau bapak-bapak putus cinta kan 3 hari udah nyari lagi kan? Iya. Kalau zaman sekarang itu waduh kayaknya dunia runtuh lah gitu ya. Saudara terkasih, siapa sih yang gak pernah putus cinta? Siapa yang gak pernah dimarahi oleh bos? Tetapi Aldo memilih untuk bersungut-sungut, meninggalkan sukacita. Tetapi Tami di tengah kondisi tumor yang mendera hidupnya, baru operasi. Apakah dia bersukacita karena dapat tumor? Tuhan kapan kasih tumor lagi? Enggak Bapak Ibu. Tetapi dia bersukacita karena di tengah tumornya ada Tuhan yang menjaga, memelihara Tami. Sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada gereja Filipi dalam kata pembukaan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, Rasul Paulus nulis itu di penjara loh, lagi di penjara. Apakah kondisi dia baik-baik saja? Enggak. Tapi dia katakan adalah bersukacitalah. Bersukacita bukan berarti, kapan Tuhan aku di penjara lagi? Tuhan kapan aku disesah lagi? Enggak Bapak Ibu. Pasti sebagai manusia dia juga sedih. Tetapi dia tetap bersukacita. Karena Tuhan bersama dengan dia. Sekalipun dia ada dalam penjara, bahkan sukacita itu dia tularkan. Bayangkan ya, orang di penjara bisa ngomong bersukacitalah senantiasa. Sama seperti Bapak Ibu kalau saya melawat, jujur, pendeta bukannya gak punya pergumulan Bapak Ibu ya, cuman ditampilkannya aja gak ada pergumulan. Kalau di hati tuh, jadi curhat ya. Tapi artinya pasti semua orang, pendeta sekalipun juga punya pergumulan. TPG Florence juga ya. Iya, sekalipun senyum-senyum aja tuh ya, saya terawang tuh ya, banyak pergumulan. Enggak bercanda ya. Kita semua punya pergumulan. Tapi saya banyak belajar, saya banyak dikuatkan dari kehidupan jemaat. Ketika contoh Bapak Ibu, ada beberapa anggota jemaat yang saya layani itu punya anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya melawat dengan tim pelawat begitu ya. Dan ya kita kan isu yang sensitif gak berani nanya macem-macem ya. Tapi ternyata orang tuanya bercerita sendiri Bapak Ibu. Dia katakan, Pak Pendeta, saya sukacita banget punya anak seperti dia. Buat saya dia anugerah. Buat saya dia mujizat buat saya. Loh kok bisa Bu? Gitu ya saya tanya ya. Coba Pak Pendeta punya anak. Kalau udah remaja kan gak mau kan dimandiin kan?
sama bapak atau ibu. Tapi anak saya sudah belasan tahun, dia seperti bayi. Dia masih saya mandikan, dia masih saya suapin. Saya rasanya kalau pergi dari rumah kangen, pengen cepet-cepet ketemu anak saya. Seperti bayi. Bapak Ibu bayangkan lah ya, kita melawat, punya pergumulan dari rumah, ya. Mungkin cicilan belum beres, mungkin kita punya pergumulan sakit penyakit, mungkin kita punya pergumulan dengan relasi dengan pasangan kita, pergumulan pekerjaan. Kalau kita datang, dengar kesaksian ibu tadi, pasti kita juga suka cita ya Bapak Ibu ya. Dan saya sendiri agak malu gitu ya, Tuhan kok saya sering bersungut-sungut ya, ibu ini aja bisa bersuka cita. Dan sukacita itu memang harus menular Bapak Ibu. Sukacita itu harus menular. Sehingga ketika Bapak Ibu didera oleh pergumulan, sekalipun orang bilang nasi sudah menjadi bubur. Iya, tapi dalam Tuhan Bapak Ibu, bubur juga enak ya. Kalau dikasih apa? Wah, Pak Budi langsung nih bilang ya. Kalau dikasih suiran ayam, dikasih cakwe, kalau suiran ayamnya diganti babi juga boleh kan? Boleh, makin enak ya. Kasih kerupuk, bawang goreng gitu ya, sambel, wah enak. Orang boleh mengatakan, aduh hidupmu kayaknya apes banget deh, gak ada harapan. Oke, tapi dalam Tuhan, apa yang orang bilang hopeless, gak ada harapan, dalam Tuhan bubur juga bisa nikmat. Tergantung apa? Tergantung diri kita. Apa kita bisa melihat hal yang tidak menyenangkan sekalipun, di sana ada Tuhan yang bekerja. Memang gak gampang Bapak Ibu. Begitu keterima pergumulan kan gak mungkin kita haleluya, yes, puji Tuhan, saya sakit berat. Kan gak gitu Bapak Ibu ya. Tapi sebuah proses. Tapi ingatlah Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan Bapak Ibu, ingatlah Tuhan yang hadir menyertai Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sukacita bukan karena pergumulan itu, tapi sukacita karena Tuhan setia memelihara kita. Kita harus mentransfer sukacita itu kepada sesama kita, sehingga pergumulan yang kita miliki bisa menguatkan sesama kita. Bapak Ibu ketika melawat anggota jemaat dalam kasus sakit yang khusus, yang berat, katakanlah mau bypass jantung. Jujur saya gak punya pengalaman dan semoga gak ada pengalaman gitu ya di bypass jantungnya. Tetapi saya membayangkan, berempati, saya ngomong macam-macam juga kayaknya dia gak dengerin deh. Pasti dalam hati, alah pendeta Daud masih muda juga ya, gak ngerti gimana takutnya saya, gak pernah ngalamin sih. Disitulah saya belajar Bapak Ibu, untuk apa? Bawa anggota jemaat yang lain, yang pernah bypass. Apakah dia senang di bypass? Takut awal mulanya. Tetapi pergumulan itulah yang diceritakan di rumah sakit, sehingga Bapak yang sudah sembuh ini menjadi sukacita, menghadirkan sukacita buat pasien yang akan di bypass jantungnya. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan harus kita transfer, jangan dipendam sendiri, sehingga sekitar kita juga boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, di minggu sukacita, Gaudete, marilah kita hidup dalam pertobatan, hidup lurus, sehingga ketika Tuhan memanggil kita atau Tuhan datang kedua kali, kita sukacita. Karena kita sudah siap, sudah mempersiapkan hidup kita, siap berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, selagi menanti kedatangan Tuhan, tetaplah bersukacita. Bersukacita bukan karena pergumulan kita hadapi, tetapi bersukacita karena dalam pergumulan tersebut Tuhan hadir memelihara kita dan Tuhan memanggil kita untuk mentransfer sukacita itu. Boleh tepuk pundak sebelah kanan kiri kita. Jangan lupa sukacita ya. Nah gitu ya. Wah padahal nih lagi Bapak Ibu lagi mikirin cicilan-cicilan kan ya. Lagi mikirin bisnis ya, begitu dibilang sukacita ya kayaknya wah ada pengharapan. Padahal cicilannya juga nggak selesai gitu ya. Tetap harus nyicil, tapi ada satu spirit, ada satu kekuatan. Saya nggak sendirian. Ada Tuhan menyertai kita, itu membuat kita sukacita. Selamat bersukacita Bapak Ibu. Pilihlah sukacita, maka hidup kita menjadi lebih sehat jasmani maupun rohani. Tuhan menolong kita. Amin.
senantiasa bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Biarkanlah langit dan bumi bersorak, gunung bernyanyi, Tuhan telah datang. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Gunung bersorak, bunga bermekaran, lihat kemuliaan Sang Tuhan Allah. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Mari umat Allah bernyanyi gembira, bersukacita, Tuhan kan datang. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Nyanyi dan pujian di hadapan Tuhan, sambil menanam langit yang benar. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Jiwa bersoraklah, agungkanlah Tuhan, hati gembira, Dia selamatkanku. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Gaudete Domino semper, este el Señor. Gaudete Domino semper, again I say rejoice, again I say rejoice. Bersukacitalah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu membawa setiap pergumulan kami. Namun kami boleh diingatkan ada Tuhan Yesus Kristus yang setia mendampingi, memelihara, menyertai kami, bahkan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan selama ini. Tuhan, jangan biarkan sukacita itu hilang. Tolong kami supaya kami dapat memelihara sukacita itu, sehingga kami dapat menapaki hari-hari kami dengan penuh gairah, sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan adalah Immanuel yang setia menyertai kami. Sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga mau berdoa ya Bapa, peliharalah bangsa ini dengan sukacita di tengah-tengah penantian kami akan pesta demokrasi. Biarlah sukacita itu boleh hadir di tengah-tengah bangsa kami, sehingga perbedaan-perbedaan suara politik tidak memecah belah kami, tetapi dengan sukacita kami boleh melihat perbedaan sebagai satu kekayaan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita di dalam melayani. Biarlah kami boleh Tuhan pakai sehingga sukacita yang kami alami boleh terpancar lewat tutur kata dan perbuatan kami, sehingga pelayanan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang belum ambil bagian dalam pelayanan boleh melayani karena sukacita yang kami pancarkan. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, dan kami juga berjumpa dengan mereka yang punya pergumulan yang sama dengan kami. Biarlah kami yang boleh menikmati sukacita Tuhan atas pergumulan yang kami hadapi, boleh kami tularkan kepada mereka, sehingga mereka yang tadinya putus asa boleh berpengharapan karena bersukacita mendengarkan berita baik, kesaksian hidup yang kami sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan itu setia. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru di seluruh dunia ini, khususnya juga di Indonesia, GKI Samanhudi. Tuhan berkatilah, berikanlah kepada mereka hikmat dalam menata layani kebaktian Natal sampai dengan Tahun Baru nanti. Tuhan juga yang boleh berkati bangsa kami dengan kondisi yang aman, kami boleh merayakan Natal. Terima kasih Bapak, kami saat ini menyerahkan seluruh pengharapan kami, pergumulan hidup kami bersama dengan bangsa, gereja, keluarga, dan kami pribadi ke dalam satu nama, Yesus Kristus, sumber sukacita kami, yang telah mengajarkan kami berdoa.
Umat Tuhan, mari kita bawa persembahan syukur dengan sukacita sebagai respons kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang berkata, "Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Umat dapat memberikan persembahan dengan mengisi kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan, atau memberi persembahan melalui transfer. Tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya yang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya, memampukan kami menjadi saluran berkat bagi-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi pun
Umat yang terkasih, penuhilah hatimu dengan sukacita seraya menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai sukacitamu terhalang oleh beratnya beban dan persoalan. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan. Yakinlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu, hakiki mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah perjalanan hidup kita sekalipun kondisi tidak baik-baik saja, tapi Tuhan setia menyertai kita, setia menjaga kita, dan terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat sampai hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.